Selamat datang kembali di video course Slashing Website Crowdfunding menggunakan Tailwind CSS. Di video sebelumnya kita udah ngerubah background dari satu halaman, dan kita juga udah berhasil membuat navigation bar atau header. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke komponen-komponen lainnya. Oke, sekarang kita buka Figma kita. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman utama atau di halaman home itu tampilannya seperti ini. Dan kita akan mulai coba slashing dari atas ya, mulai dari bagian ini. Nah, oke, kita sekarang kembali ke text editor kita. Untuk membuat komponen tersebut, kita bisa menggunakan elemen main. Nah, di mana elemen main ini bisa kita sesuaikan kelasnya sama seperti kelas yang ada di kotak pencarian. Nah, di sini kita masukin dulu kelas. Nah, lalu kita masukkan apa yang perlu kita butuhkan. Yang jelas kita butuh MX Auto, lalu Max WScreen SM. Nah, Max Auto untuk jarak ya, untuk jarak sumbu X, dan Max WScreen untuk lebar yang ukurannya itu ukuran handphone. Sekarang kalau kita save, nah dia belum akan ada perubahan. Nah, sekarang untuk membuat perubahan agar terlihat, kita bisa tambahin dia BG white seperti ini. Nah, lalu tingginya kita harus set juga. Min screen ya, kita pakai min height screen. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita refresh, mari kita pakai browser. Nah, ini kalau kita refresh, nah dia tampilannya kan seperti ini. Ya, ini ukurannya sama seperti yang ada di handphone atau seperti yang ada di Figma kita. Nah, selanjutnya kita mau sesuaiin lagi. Yang pertama, di sini kan ada gambar ya, ada gambar lalu ada tulisan. Nah, ini adalah halaman yang terbelah menjadi dua ya, atau kita bisa bilang ini adalah sebuah kolom. Nah, di sini bisa kita mulai langsung. Oh, sorry, sebelumnya kita cek dulu nih warnanya. Ini kan warnanya dia agak berbeda ya, yang menjadi warna background. Dan sedangkan kemarin gambar yang kita ambil itu hanya ini aja. Jadi background ini tidak dimasukkan ke dalam gambar. Nah, untuk itu kita sesuaiin dulu nih warnanya. Kita klik, kita copy di fill-nya, lalu kita balik ke text editor. Nah, ini BG-nya ini bisa kita rubah. Kita masukin ya, kita paste. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini adalah cara untuk meng-custom color ya, kalau dia hardcode di kelas. Nah, kenapa nggak dimasukin ke dalam ini ke dalam kelas seperti BG Pink KB? Nah, karena dia hanya dipakai warna ini hanya di sini aja, di bawah-bawahnya nggak pakai ya. Kebanyakan dominan backgroundnya warnanya putih. Nah, maka itu kita copy aja dia menjadi hardcode. Nah, ini kalau kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia warnanya kan seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bikin div. Di mana div ini mempunyai kelas grid, lalu grid calls to. Nah, kalau teman-teman nanya, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk membelah layar. Jadi nanti ada dua elemen ya, yang benar-benar terpecah secara adil atau secara tengah-tengah di sini. Jadi ada A, ada B, atau ada 1, ada 2. Nah, kalau belum kebayang, kita langsung aja di sini kita tambahin dikali 2. Nah, yang pertama di sini kan tulisan ya. Kita bisa pakai H1 dulu. Kita tambahin tulisannya. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, sedangkan di sisi lainnya, dia ada gambar. Nah, gambar ini kan karena kita sudah import, jadi bisa kita langsung panggil aja. Nah, untuk memanggil gambar di HTML, kita bisa pakai elemen img. Nah, lalu kita masukin nih alamat si gambar itu di atribut src. Nah, karena kita kemarin sudah import, kita bisa langsung titik slash. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Langsung muncul direktorinya. Kita pilih aset.
lalu kita kemarin taruh di image, lalu banner SVG. Seperti ini, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, di sebelah kiri ini, teksnya kalau kita lihat ukurannya belum sama ya. Seperti yang ada di Figma, sekarang kita coba buat dia sesuai. Kita buat dia sesuai, kita tambahkan kelas. Di sini lalu kita perbesar dulu hurufnya. Kita misalkan pakai 2XL. Kita lihat hasilnya. 2XL masih sama ya. 2XL, kalau gitu kita tambahin jadi 4XL. Oh, sorry. Nah, ini teman-teman, kita lupa menjalankan npx tailwind. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau enggak, dia nanti kalau ada kelas baru, dia nggak akan include. Dia nggak akan running ya. Ini tadi kita pakai 2XL dulu. Biarin kita tunggu sampai dia jalan. Nah, kalau udah gini, kita bisa lihat. Sini kita refresh. Nah, ini udah sesuai ya. Sudah sesuai. Nah, sekarang di sini kita sesuaikan lagi. Di sini kata-kata kita bantu, ini hurufnya bold. Nah, sekarang gimana caranya untuk bikin bold? Nah, ini bisa kita cut dulu, kita bantunya, lalu kita tambahin di sini span. Kita paste di dalam span. Nah, lalu di dalam span kita tambahin kelas font bold. Nah, kita save, kita lihat, kita refresh. Oke, udah sesuai. Nah, sekarang kita atur tata letaknya biar sama seperti di Figma. Dia posisinya ada di tengah ya. Dia posisinya ada di tengah. Kita coba ketengahin. Nah, kalau untuk mengatur itu kita kasih kelasnya di sini, di div. Kita tambahin di sini kelas flex, lalu justify center. Ini kita coba refresh. Nah, dia belum berubah. Lalu kita tambahin item center. Kita refresh. Nah, dia sudah seperti ini ya teman-teman. Dia sudah ada di sini, tapi tinggal kita tarik dia ke tengah. Nah, untuk tarik ke tengah itu kita bisa pakai, kita bisa kasih margin. Dia margin X. Kita kasih margin X-nya 5. Masih terlalu kedekatan. Kita bisa tambahin dia menjadi margin X 10 misalkan. Kita lihat, mentok nggak dia? Oh, dia mentok. Berarti kita kurangin jadi margin X 7. Nah, oke. Ini sudah mirip ya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Ini dia ada jarak di sini di gambar. Ini kalau saya perbesar, nih dia ada jarak. Sedangkan yang di Figma dia nggak ada jarak. Sekarang kita tempelin nih. Kita tempelin ya. Kalau kita lihat di Figma kan dia nempel ya gambarnya. Nah, sedangkan kalau yang tadi kita udah buat, dia masih nempel. Dia ada jarak, sorry. Nah, sekarang kita buat dia nempel. Kita balik ke sini. Nah, sekarang di dalam div yang ada di luar img, kita tambahin kelas flex, lalu justify n. Sekarang kita lihat. Nah, dia sekarang sudah nempel. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat ini ya. Kita buat kotak ini, kotak yang putih ini, dengan ada border radius. Atau kalau kemarin kita sudah buat untuk yang seperti ini, kita buat pakai rounded. Oke, kita langsung aja. Untuk itu kita berarti taruh di bawahnya ini ya, di bawahnya grid, kelas grid. Nah, ini bisa kita minimize. Nah, kita persingkat biar nggak bingung. Di sini kita tambahin div, lalu kelas. Yang pertama adalah kita harus set way-nya. Way-nya kita bisa kasih full,
Lalu H-nya kita bisa kasih dia min H screen. Seperti ini, lalu kita bisa kasih dia background putih, BG white. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah tampil. Nah, sekarang di Figma dia kan ada rounded ya. Sekarang tinggal kita tambahin, dan roundednya itu hanya ada di atas, di bawah enggak. Berarti dari penjelasan kemarin kita bisa pakai rounded T untuk top ya, jadi top kanan kiri. Lalu di sini bisa kita kasih dia LG. Lalu kita save, kita coba refresh. Nah, dia rounded tapi masih kecil ya, nggak begitu kelihatan. Sedangkan kalau yang di Figma dia roundednya agak besar. Nah, sekarang kita tambahin lagi, misalkan 2XL. Refresh. Nah, seperti ini. Tapi ini masih kekecilan juga. Ya, sepertinya di sini kita tambahin lagi jadi 3XL, coba. Nah, ini sudah agak terlihat. Nah, untuk referensi itu teman-teman bisa googling ya untuk ukuran rounded. Googling aja Tailwind rounded size. Nah, nanti di sini ada pilihannya. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman, ukuran-ukuran roundednya. Nah, sedangkan kayaknya untuk yang kita itu nggak ada ukurannya, jadi sepertinya kita harus custom. Karena kita udah pakai ukuran yang paling besar ya, yang 3XL, karena nggak mungkin kalau kita kasih full. Nah, jadi kita bisa tambahin dia, kita buat dia hardcode ya, sama seperti kita bikin warna, kita kasih buka kurung tutup kurung, lalu di sini misalkan 100 px. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sepertinya kebesaran, kita turunin angkanya jadi 80. Oke. Atau, oh iya teman-teman, kita juga bisa mereferensi aja ya dari sini kalau pakai Figma. Nah, dia roundednya nih berapa? Kita lihat nih di sini. Sorry, ini kelewat. Oh, dia roundednya 50, teman-teman. Nah, berarti kita bisa sesuaiin. Di sini jadi 50. F, kita balik ke browser, kita refresh. Nah, oke. Segini. Nah, selanjutnya, di sini kalau kita lihat, kalau ini kita scroll, dia navbarnya tuh nggak sticky, nggak diam di tempat, tapi dia ngikut ke scroll ya. Nah, sekarang kita coba buat si navbarnya ini biar stay di atas. Ketika di scroll dia nggak bergerak kemana-mana. Yang pertama kita bisa kasih dia top 0, lalu sticky. Nah, kita coba. Kita refresh. Nah, oke. Ketika di scroll dia navbarnya nggak bergerak kemana-mana ya. Nah, saya jelasin dulu. Untuk top 0 ini menandakan bahwasanya elemennya itu ada di paling atas. Nah, kalau di komputer itu kan angka semua dimulai dari 0. Nah, sedangkan sticky itu dia seperti di sticky, seperti ditempelkan di mading gitu ya. Jadi dia posisinya stay, tidak akan berubah. Oke, untuk video kali ini sampai segitu dulu. Terima kasih, selamat belajar.